Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis korelasi dari pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profit bank syariah. Saya Yudinta Delia Deviantari dengan NIM 15. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Pengertian korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Di dalam teknik analisis korelasi, hubungan antara dua variabel hanya mengenal hubungan searah atau linier saja. Misalnya, tinggi badan menyebabkan berat badannya bertambah. Tetapi berat badannya bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badannya bertambah pula. Sehingga dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dalam analisis korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Data penyebab atau mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen yang biasanya dilambangkan dengan huruf X. Sedangkan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependen yang biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Cara menentukan variabel bebas dan variabel terikat tergantung pada landasan teori yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmana Sylvia, NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian macam-macam koefisien analisis korelasi. Yang pertama, product moment percent adalah kedua variabelnya berskala interval. Kemudian rank Spearman artinya kedua variabelnya berskala ordinal. Kemudian point serial yaitu satu berskala nominal sebenarnya dan satu berskala interval. Kemudian biserial adalah satu berskala nominal buatan dan satu berskala interval. Yang terakhir, koefisien kontingensi, yaitu kedua variabelnya berskala nominal. Kemudian tujuan analisis korelasi. Yang pertama ingin mencari bukti, yang kedua ingin menjawab pertanyaan apakah hubungan antar variabel itu termasuk hubungan yang kuat, cukupan, ataukah lemah. Kemudian yang ketiga, ingin memperoleh kejelasan dan kepastian. Yang terakhir, untuk meyakinkan ataukah hubungan yang tidak berarti atau tidak meyakinkan. Nama saya Indah Karunia Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik korelasi. Yang pertama, kisaran korelasi. Kisaran atau range korelasi mulai dari 0 sampai 1. Korelasi dapat positif dan negatif. Yang kedua ada korelasi sama dengan 0, mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, korelasi sama dengan 1, artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, Y juga naik. Yang keempat ada korelasi sama dengan minus 1, artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun dan sebaliknya. Untuk menghitung korelasi, yang pertama ada koefisien korelasi bivariat, yaitu statistik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menerangkan kerataan hubungan antara dua variabel. Yang kedua ada koefisien korelasi multivariat, yaitu statistik yang digunakan peneliti untuk menggambarkan dan menentukan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Citra, NIM 2. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profit bank syariah. Oleh karena itu, kami membuat dua variabel, yaitu pembiayaan mudharabah dan profit. Maka, data yang diperoleh sebagai berikut. Tabel 1, data pembiayaan mudharabah dan data profit pada tahun 2006 sampai 2016. Mudharabah yaitu X dan profit yaitu Y. Tabel tahapan untuk memperoleh nilai pada rumus koefisien. Nilai X, Y didapat dari X dikalikan Y.
Penyelesaian kasus. Rumus koefisien korelasi. R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma Y dikali sigma X per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dikali N sigma X pangkat 2 kuadrat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. R sama dengan N nya 5, sigma X Y nya 1.552.500 dikurangi Y nya 7 dan X nya adalah 1 juta per 5 sigma Y kuadratnya 11 dikurangi sigma Y pangkat 2 yaitu 7 pangkat 2 dikali 5 dikali 225 miliar dikurangi 1 juta pangkat 2. R sama dengan 7.765.500 dikurangi 7 juta sama per 55 dikurangi 49 dikali 1.125 miliar dikurangi 1 triliun. R sama dengan 765.500 per 6 dikali 125 miliar sama dengan 762.500 per akar 750 miliar sama dengan 762.500 per 866.025 sama dengan 0,88. Selanjutnya, saya Mega akan menjelaskan mengenai perhitungan statistik uji dengan menggunakan rumus Z-hit, yaitu akar N dikurangi 3 per 2 in dalam kurung 1 ditambah R dikali 1 dikurangi P per 1 dikurangi R dikali 1 ditambah P. Kemudian nilai N menjadi 5 dan nilai R 0,88 sesuai dengan perhitungan sebelumnya dan nilai P 0 hingga hasilnya yaitu 0. Karena Z-hit berada pada titik 0, maka keputusannya adalah tidak ada korelasi. Kemudian dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% menyatakan bahwa tidak ada korelasi hubungan yang signifikan secara statistika antara pembiayaan mudharabah dan profit bank syariah. Kesimpulannya, dari semuanya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pembiayaan mudharabah dan profit bank syariah terjadi korelasi positif dengan kategori kuat dalam analisis korelasi dengan hasil 0,88. Sedangkan dalam uji hipotesis atau uji signifikasi, hubungan antara pembiayaan dan profit bank syariah terjadi tidak adanya korelasi atau tidak ada hubungannya karena nilai yang dihasilkan adalah 0. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.